Halo, selamat siang. Semoga kalian semuanya sehat-sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan di hari ini ya. Nah, ini sebenarnya masih bagian dari materi kita yang minggu lalu, yaitu besaran satuan. Tapi saat ini kita akan belajar tentang besaran skalar dan besaran vektor. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu besaran, konversi satuan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Jadi, hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya, suhu, waktu, massa. Seperti itu ya. Artinya, kalaupun suhu, misalnya suhu 30 derajat Celcius, nah itu sudah jelas. Ya, itu sudah jelas. Misalnya waktu 30 menit itu sudah jelas, tidak ada definisi dari 30 menit waktu ke arah selatan. Nah, itu tidak perlu. Nah, itu untuk besaran-besaran yang tidak memerlukan arah itu disebut dengan besaran skalar. Tapi besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ada nilai arah di sana. Kalau dia tidak menentukan arah, maka susah untuk mengartikannya. Misalnya gaya 30 Newton itu kurang lengkap. Jadi, tapi kalau dikatakan gaya 30 Newton ke arah timur, nah itu baru terdefinisi. Perpindahan, misalnya dia berpindah 100 meter ke arah selatan, berpindah 100 meter ke arah utara, misalnya, itu baru jelas. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk besaran-besaran yang informasinya jelas ketika dia disertakan dengan arah, itu namanya besaran vektor. Ya, nah vektor. Jadi vektor ini ditunjukkan dengan sebuah anak panah ya. Jadi simbolnya itu anak panah, di mana arah anak panah itu adalah arah vektornya. Sedangkan panjang panah itu adalah panjang vektornya atau besar vektornya. Jadi kalau misalkan nih kita mau buat Andi berjalan sejauh 100 meter ke arah timur. Nah, berarti untuk penggambaran vektornya kita buat arahnya ke kanan, ke arah timur berarti ke kanan. Besarnya di atasnya kita tulis 100 meter. Kira-kira begitu ya. Nah, nama vektor biasanya ditulis dalam huruf kapital yang di bold seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau menentukan arah vektor. Nah, tadi kita udah tahu bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki arah. Nah, untuk menentukan arah vektor itu ada dua cara. Yang pertama, acuannya dari arah timur, putaran berlawanan arah jarum jam. Jadi, arah timur, jadi kita buat arah matahari begini ya. Timur ke arah kanan, utara ke atas, barat ke kiri, selatan ke bawah. Nah, jadi acuannya adalah timur. Dan dia berlawanan arah jarum jam. Artinya kita berlawanan arah jarum jam. Nah, misalnya ada vektor yang warna merah. Nah, kemana nih arah vektor ini? Nah, berarti itu adalah 30 derajat dari arah timur. Nah, gitu. Jadi 30 derajat dari arah timur. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, arah vektor tersebut dapat dinyatakan sebagai ini ya. Arah vektor 30 derajat timur berlawanan arah jarum jam. Dari timur berlawanan arah jarum jam. Atau bisa juga 30 derajat ke arah utara dari timur. Bisa juga 30 derajat ke arah utara dari timur. Nah, itu acuannya ya. Atau bisa juga kalau acuannya dari utara, bisa juga. Jadi 30 derajat, ini untuk yang acuan dua arah mata angin yang berdekatan ya. Kan kalau untuk vektor ini kan berada di antara timur dan utara. Nah, kalau misalkan kita acuannya adalah timur, berarti 30 derajat dari timur. Tapi kalau acuannya adalah dari utara, berarti yang di sini dong. Kalau ini 30, berarti sisanya berapa? Di sini 60, berarti arah vektornya adalah 60 derajat ke arah timur dari utara. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti akan ada latihan, jadi kalian bisa lebih paham. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk vektor ini ada 3 cara untuk menyatakan arahnya. Yang pertama, arah vektor adalah 30 derajat dari timur berlawanan arah jarum jam. Itu yang pertama. Yang kedua, 30 derajat
ke arah utara dari timur, atau 60 derajat ke arah timur dari utara. Nah, itu caranya. Nah, itu yang pertama, menyatakan arah. Nah, jadi nanti kalian akan ada latihan ya. Nanti kalian akan latihan untuk menentukan arah vektor. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu penjumlahan vektor. Nah, jadi untuk karena vektor itu ada arahnya, berarti penjumlahannya itu berbeda dengan penjumlahan skalar. Kalau penjumlahan skalar, kita tinggal jumlahkan aja angkanya. Tetapi kalau penjumlahan vektor, kita harus perhatikan arahnya. Jadi ada 3 cara ya. Ada cara poligon, yaitu dengan menyambung secara langsung vektor-vektor yang akan dijumlahkan. Hasil penjumlahan vektor ditunjukkan oleh anak panah yang menghubungkan pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Ini penting ya. Jadi saya ulangi, cara poligon yaitu dengan menyambungkan secara langsung vektor-vektor yang akan dijumlahkan. Hasil penjumlahan vektor ditunjukkan oleh anak panah yang menghubungkan pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, yang kedua jajar genjang, yang ketiga analisis komponen vektor. Nah, saya mau jelasin yang poligon dulu. Contohnya kita punya, oh ya, di sini harusnya ada ke sana ya. Ini ada 3 vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, untuk vektor A tambah B, vektor B itu arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana, maaf, ini nggak terlihat. Vektor A ke arah jumlah dari vektor A ke B, berarti A-nya ditulis dulu, diletakin dulu, baru dilanjutkan dengan B. Nah, jumlah vektornya itu adalah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor berikutnya. Nah, ini dia maksudnya tadi. Nah, misalnya vektor A tambah B tambah C, berarti pertama siapa dulu yang ditulis? A dulu ditulis, kemudian dilanjutkan dengan si B, kemudian dilanjutkan dengan si C. Nah, berarti penjumlahannya adalah dari pangkal vektor pertama yang biru ke ujung vektor yang terakhir kita letakkan yang merah. Nah, ini ya. Jadi tidak selalu lebih panjang ya, tidak selalu lebih panjang gitu. Nah, ini kalau dia di sini ditambah berarti arah dan besarnya sama ya. Arah dan besarnya sama. Tetapi kalau misalkan kalau misalkan dia ada dikurang, maka dia arahnya dibalik, besarnya sama. Jadi misalnya nih, besar vektor A kurang B tambah C. Berarti kita tulis dulu A, B-nya kita balik. Tadi kan B-nya ke atas. Nah, B-nya kita balik karena apa? Di sini tanda negatif. Dibalik arahnya, kemudian C-nya positif berarti sama kayak yang tadi ya. Berarti dia ke kiri. Nah, yang menjadi panjangnya atau penjumlahannya adalah dari pangkalnya ini ke ujung sini. Nah, gitu ya. Bisa paham ya, bisa ngikutin ya. Kalau ini min A berarti A-nya kita balik arah. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Kemudian B-nya positif, berarti ditaruh aja. Ingat, posisinya di ujung ya. Kemudian C-nya negatif, berarti kalau tadi ke kiri, sekarang dia ke kanan. Nah, gitu. Nah, vektornya, hasil jumlahnya adalah dari pangkal pertama ke ujung ke terakhir. Nah, gitu ya. Itu untuk yang poligon. Kalau yang jajar genjang, nah misalkan jajar genjang ini biasanya digunakan untuk dua vektor saja ya. Jadi misalkan vektor A dan vektor B, kalau kita mau jumlahkan, tadi kan dia jumlahnya begini ya. Nah caranya begini, kalau jajar genjang itu berarti ini kita taruh dulu, kemudian kalau tadi kita poligon di ujungnya, kalau ini di pangkalnya nih, ya di pangkalnya, coba perhatikan. Ini kita A-nya taruh dulu, baru pangkalnya. Kemudian buat proyeksi B di sebelah sini. Nah, sejajar. Ya. Nah, begini ya, proyeksi A di ujung sini, proyeksi B di ujung sini, sampai dia membentuk jajar genjang seperti ini. Nah, yang menjadi penjumlahannya adalah dari sudut ini ke sudut ini. Kita tarik. Nah, begitu, itu adalah A tambah B. Besarnya berapa? Besarnya itu kita pakai menggunakan persamaan ini. A tambah B sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh A dan B, vektor A dan B. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nah ini jadi ini untuk vektornya.
nanti kalian akan latihan secara mandiri di link ini. Ini adalah eksplorasi ya, Visit Classroom. Jadi kalian akan mengerjakannya langsung di sana. Tapi saya mau jelasin dulu untuk ininya ya, caranya seperti apa. Saya perlihatkan dulu sebentar. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke sini. Kemudian nanti di bagian pertama kalian akan mengerjakan nanti, oh ya, saya jelasin dulu ya. Nanti setelah kalian klik dibawa ke sini, nanti untuk ini diperbesar untuk memperbesar. Kemudian kerjakan. Tadi kan ini untuk yang bagian 2 aja kalau nggak salah. Ini tinggal diklik aja. Nah, di sini sudah ada 3 vektor yang diberikan, ya, 3 vektor yang diberikan, tinggal kita jumlahkan, B tambah Q tambah J itu jadi apa? Nah, kalian nanti klik di sini untuk pilihannya, lihat, B-nya ke sana, Q-nya ke sana, J-nya ke sana. Terus tadi penjumlahannya itu berarti dari ujung, dari pangkal ke ujung, oh berarti benar. Kalau kalian sudah yakin benar, tinggal dicek aja, baru tunggu. Nah, kalau udah benar nanti di sini ada tanda benarnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah baru kalian lanjut. Nanti di sini akan dikasih sebentar. Oke, nah baru lanjut lagi. Nah, ini lanjut lagi. Misalnya ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, tinggal kalian pilih. Seperti ini, ya. Ini dipilih. Sepertinya ada perubahan di web ini ya. Jadi nanti tadinya itu kalian bakalan dapat trofi, tapi ini sepertinya berbeda. Jadi nanti untuk bentuk tanda kalau kalian sudah mengerjakan, nanti setiap kalian sudah mengerjakan satu begini ya. Misalnya ini satu, ini ke bawah, ini belum pas gitu ya. Ini misalnya kalian milih, kalau sudah yakin baru kalian screenshot ya. Kalian screenshot. Nah, ini nanti kalian copy, misalnya ini udah benar nih, kalau ini sudah benar gitu ya, atau kita lihat yang benarnya deh. Berarti ini ke atas, ke sana, tapi ini belum ya, ini salah karena apa? Karena dia terbalik, yang warna birunya terbalik. Ini juga enggak, harusnya kan ke ujung sana. Ini, nah ini benar. Nah, ini sudah benar. Nanti kalian tinggal screenshot ini. Kalau kalian sudah benar yang ini, screenshot, baru buat di Word ya, buat di Word, baru nanti itu yang kalian submit di Moodle ya, sebagai bukti udah mengerjakan. Untuk membuktikan kalau ini udah benar, tinggal kalian cek aja di sini. Nanti harusnya di sini correctly gitu ya. Kalau kalian sudah benar, tinggal. Nah, jadi sebelum kalian klik check answer, itu kalian harus sudah screenshot dulu, karena kalau misalkan kalian nanti nggak screenshot, nanti nggak akan ketemu lagi soal itu, gitu ya. Oke, itu saja. Harusnya sih di sini ada recordnya, tetapi ini sepertinya mereka sudah tidak buat recordnya ya. Nah, karena di sini juga nggak ada namanya lagi. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya saat mengerjakan juga. Itu saja untuk sesi pertama ini. Selamat mengerjakan. Nanti kalian akan ke 2 link. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat.